Saat ini perkembangan teknologi komputer semakin modern dan mengalami kemajuan yang semakin baik. Komputer pada saat ini disebut dengan komputer generasi kelima. Tapi tahukah teman-teman? Jauh sebelum itu, tepatnya pada tanggal 14 Februari 1946, ENIAC, komputer elektronik penuh pertama, resmi diperkenalkan oleh teknisi dari Universitas Pennsylvania. Momen ini sekaligus menjadi tonggak awal terciptanya komputer generasi pertama. Penasaran bagaimana perkembangan dari komputer generasi pertama hingga generasi kelima? Simak video ini hingga selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 22051214035 dari kelas Sistem Informasi A 2022A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sejarah perkembangan dari komputer. Mengenai agenda pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian komputer, yang dimana kita akan membahas mengenai pengertian komputer secara definitif ataupun pengertian komputer mengenai asal mula bahasa komputer itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan dari komputer, yang menjelaskan mengenai asal mula penciptaan komputer, mulai dari komputer generasi pertama hingga yang terbaru generasi kelima. Berbicara mengenai komputer, komputer berasal dari bahasa Latin computare dan bahasa Inggris to compute, yang sama-sama bermakna menghitung, dan alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer ini bernama abacus. Abacus sendiri merupakan alat hitung kuno yang dipakai pada masa bangsa Romawi dan Yunani kuno. Abacus dipakai dalam penghitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang. Dengan abacus, manusia pada saat itu dapat melakukan operasi penghitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian pangkat 2, pembagian, dan akar pangkat 2. Untuk pengertian komputer secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan komponen lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang tersedia pada komputer tersebut. Lalu kita beralih pada sejarah komputer generasi 1 hingga generasi kelima. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer ini terbagi menjadi 5 generasi. Kita akan membahas pada generasi pertama di tahun 1945 hingga 1955. Komputer generasi pertama ini berawal dari tahun 1945 sampai 1955. Komputer generasi ini disebut juga sebagai komputer dinosaurus karena ukurannya yang relatif besar, mirip seperti komputer induk atau komputer utama. Komputer generasi pertama ini masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Hanya orang yang ahli sajalah yang dapat menggunakan komputer ini karena sangat sulit dan daya komputasinya juga sangatlah lambat. Untuk sifat dari komputer generasi pertama ini adalah yang pertama, ukurannya itu tentu saja besar dan memerlukan tempat yang sangat luas. Karena ukurannya besar dan memerlukan tempat yang sangat luas, maka komputer generasi pertama ini juga memerlukan banyak pendingin seperti AC karena banyak mengeluarkan panas. Prosesnya juga relatif lambat dan kapasitas untuk menyimpan data relatif kecil. Mohon maaf, untuk ciri dari generasi komputer pertama itu adalah yang pertama, program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Yang kedua adalah programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Yang ketiga, menggunakan konsep storage program
Dan yang keempat, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara atau vacuum tube. Yang kelima, ukuran fisiknya relatif besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar pula. Yang keenam, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Yang terakhir, untuk contoh dari komputer generasi pertama ini adalah IBM 701 yang dibuat tahun 1953 sebagai komputer komersial yang berukuran besar. Dan ada juga IBM 705 yang dibuat untuk industri. Lalu kita beranjak ke generasi kedua yang dimulai pada tahun 1955 hingga 1965. Komputer generasi kedua ini muncul pada era 1960-an. Munculnya komputer generasi ini ditandai dengan ditemukannya transistor, yaitu komponen elektronik yang berukuran relatif kecil yang cara kerjanya memanfaatkan aliran muatan elektron di dalam zat padat kristalin. Transistor merupakan ciri khas dari komputer generasi kedua ini, yang dimana bahan baku dari komputer atau transistor ini terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Untuk sifat-sifat dari komputer generasi kedua, yang pertama, ukuran dan memorinya relatif kecil dibanding dari komputer generasi awal. Tidak banyak mengeluarkan panas, telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk untuk menyimpan data. Lalu mulai mengenal adanya teleprocessing. Proses relatif lebih cepat dibandingkan komputer generasi pertama. Kapasitas penyimpanannya pun juga lebih besar dibandingkan komputer generasi awal, dan tegangan listrik yang dihasilkan juga lebih kecil dari komputer generasi awal. Untuk ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini adalah kapasitas memori utama itu cukup besar, dan program dibuat dengan assembly language seperti COBOL dan formula translator atau Fortran dan ALGOL. Komputer generasi kedua ini juga menjadi titik awal penemuan dari mini komputer, dan komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibanding dengan tabung hampa udara. Lalu menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang terbentuk dalam removable disk. Lalu mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya pun relatif lebih cepat, lalu orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Untuk contoh dari komputer generasi kedua ini adalah PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat pada tahun 1963 sebagai komputer mini, dan contoh dari komputer generasi kedua ini juga ada IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Lalu kita berpindah kepada komputer generasi ketiga yang dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan yang paling pesat dibandingkan dari perkembangan komputer yang pernah ada pada zamannya. Komputer generasi ini muncul sejak era 1965 sampai dengan tahun 1981-an. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi untuk penggunaan komputer membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu adalah ditemukan pada batu kuarsa atau quartz rock. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan suatu sirkuit terintegrasi atau yang kita kenal dengan IC di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer dari generasi ketiga ini. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Untuk sifat-sifat dari komputer generasi ketiga ini adalah yang pertama, ukurannya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi kedua. Lalu mulai mengenal juga apa itu multiprogramming dan multiprocessing, dan adanya integrasi antara software dan hardware dalam sistem operasi. Nah, pada komputer generasi ketiga ini, sistem operasi mulai familiar, dan prosesnya itu juga relatif lebih cepat dibandingkan generasi kedua dan generasi awal. Kapasitas untuk menyimpan datanya pun lebih besar dan menggunakan teknologi small and medium scale integration. Untuk ciri dari komputer generasi ketiga ini adalah yang pertama, komponen yang dipakai adalah IV, Integration Circuit, yang
terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integration circuit, dan proses operasinya pun jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memorinya juga jauh lebih besar dibandingkan generasi di bawahnya. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik juga lebih hemat, dan dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming seperti yang kita kenal pada sifat-sifat generasi ketiga. Untuk contoh dari komputer generasi ketiga ini ada IBM S30, CDC 3000, PDP 11, dan sebagainya. Lalu kita beranjak pada komputer generasi keempat yang dimulai pada tahun 1980 sampai dengan saat ini. Komputer generasi keempat telah berkembang sangat pesat karena penggunaannya yang sangat mudah atau friendly user dan serbaguna. Apalagi di bidang industri dan teknologi informasi, peranan komputer ini sangatlah membantu. Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip, walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan juga dapat berbeda-beda. Sedangkan untuk pengelolaan data dan penyimpanan data menggunakan IC atau chip. Ukurannya juga lebih kecil, membuat ukuran komputer pun juga lebih sederhana dibandingkan dengan generasi di bawahnya. Untuk sifat-sifat dari komputer generasi keempat ini, ukurannya relatif lebih kecil, lalu sudah menerapkan juga multiprogramming dan multiprocessing seperti generasi bawahnya, dan mengenal itu database management system atau DBMF. Pabrik yang memproduksi komputer generasi keempat ini kita kenal dengan IBM, lalu ada Honeywell, dan Intel. Untuk ciri dari komputer generasi keempat ini, penggunaan LSI atau Large Scale Integration sudah mulai diterapkan pada komputer generasi keempat. Lalu ada program yang dibuat dengan bahasa BASIC, Fortran, COBOL, dan Pascal, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contoh dari komputer generasi keempat ini adalah IBM 370 yang menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Lalu ada personal computer atau PC yang kita kenal saat ini yang mulai berkembang sejak tahun 1977. Contoh komputernya itu adalah Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Nah, pada tahun 1981 komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Untuk generasi kelima ini merupakan komputer masa depan atau komputer rancangan di masa depan. Komputer generasi kelima ini memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian pada masa depan. Pembuatan komputer generasi kelima ini tentunya akan lebih kompleks dibandingkan dengan komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengelolaan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu yang bersamaan. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat suatu keputusan tersendiri. Sifat yang luar biasa ini kita sebut dengan kecerdasan buatan atau yang lebih familiar disebut dengan artificial intelligence. Untuk sifat-sifat dari komputer generasi kelima ini, komputer generasi kelima ini mulai menerapkan artificial intelligence. Komputer ini menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan di dalam sistemnya. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya dan semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, lalu pastinya akan lebih canggih lagi dibandingkan dengan komputer generasi bawahnya. Bahkan dapat memberikan suatu kesimpulan layaknya manusia. Untuk ciri dari komputer generasi kelima ini, komputer generasi kelima ini dipelopori oleh negara Jepang yang masih dalam tahap pengembangan dan pemakaiannya pun belum terlalu banyak. Komponen yang dipakai adalah bentuk yang paling terbaru dari chip VLSI, lalu program yang dibuat pun dalam bahasa Prolog atau Programming Logic dan LISP.
Komputer generasi kelima ini difokuskan kepada artificial intelligence dan kedepannya akan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi setiap tahunnya. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai pengertian komputer dan sejarah perkembangan komputer dari generasi 1 hingga generasi kelima. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan ketika proses penjelasan dari sejarah perkembangan teknologi komputer dari generasi 1 hingga generasi kelima. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.